Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan diri, nama saya Muhdin, yang biasa dipanggil Mr. J. Mungkin di situ ada cerita tersendiri kenapa harus ada Mr. J di nama Muhdin ini. Jadi saya asli BTBT, umur berapa ya? Saya kelahiran 87 kira-kira 35 lah, kurang lebih 35-36. Oh jadi begini ya. Di tahun 2014 sebelumnya lah, saya kan dulu tinggal di Bungku, Kota Bungku sebelum tergabung dalam satu perusahaan yang ada di Kecamatan Bahodopi ini, PT IMIP. Dulu saya punya usaha rumah makan kecil-kecilan di Bungku. Tapi setelah itu pilih-pilih pekerjaan lagi untuk mencari kehidupan yang lebih layak lah. Coba-cobalah terjun ke IMIP. Jadi saya mulai bergabung di IMIP itu 2014 tanggal 25 kalau tidak salah itu. Terus berkarya di IMIP selama 8 tahun. Mungkin bagi saya cukuplah pengalaman apa yang saya dapat di dalam untuk dikembangkan di luar. Jadi saya semata-mata kerja di sana itu bukan berarti semata-mata cari uang, tidak. Jadi dia lebih besarnya lagi ke pengalamannya. Terus beberapa saat waktu lalu itu saya keluar sempat nganggur 4-5 bulan lah, mondar-mandir. Bingung saya mau ngapain lagi, mau kembali ke perusahaan, mungkin bagaimana ya, harus berpikir lagi. Tapi melihat peluang yang ada di Kecamatan Bahodopi ini banyak. Jadi saya tinggal milih-milih, maksudnya peluang apa yang perlu kita jalankan. Tapi tidak semudah itu, karena semua peluang itu harus butuh modal. Jadi iseng-iseng saya bermodal kemarin itu ada satu perahu. Saya beli perahu itu sementara kerja juga masih di IMIP. Jadi itu satu kenang-kenangan juga masih kerja di IMIP. Sama satu set sama mesin. Tapi sebelumnya wisata di sini sudah ada sih, yang namanya Kanda Putih dengan air terjun. Cuma melihat itu lagi pernah viral sih. Cuman dia langsung matinya kenapa? Karena satu usaha itu tidak ada yang maksudnya fokus menjaga usaha itu. Tempatnya, kebersihan tidak dijaga, terus keselamatan pengunjung juga tidak tertata. Jadi saya coba melirik untuk usaha itu. Saya bangunlah satu tempat yang berbeda dari yang sebelumnya karena itu mati. Coba-cobalah itu dengan bermodalkan bismillah. Karena kita resign juga dari sana, yang didapatkan tidak ada. Saya cuma dapat kemarin mungkin itu dari BPJ saja, cuman berapa ya? Mungkin kurang lebih lah 20 jutaan. Tapi itu belum bisa untuk membangun satu usaha. Terus kita bangun usaha itu dengan teman-teman saya kumpul anak-anak BTBT, kita coba buka kembali wisata BTBT. Dan pada akhirnya jalan mungkin sekitar 50% lah perjalanan itu saya dipertemukan dengan teman-teman dari Komdev. Jadi teman-teman dari Komdev membantu istilahnya dalam bentuk dukungan, memberikan semangat. Jadi saya tidak lupa juga untuk berterima kasih sama ada selaku pembina orang tua juga bagi saya, Pak Tewel. Jadi ini orang-orang hebat sebenarnya. Jadi saya berteman dengan Pak Tewel ini kebanyakan mencuri ilmunya dia. Ilmunya Pak Tewel itu orang luar biasa loh. Jadi mungkin jasa-jasa orang itu sampai kapanpun tidak akan pernah saya lupakan. Dialah selaku istilahnya pembina yang memang betul-betul mendukung saya dalam usaha ini. Dan sampai terjadi sekarang. Perkenalkan, nama saya Itran, saya dari Poso. Perkenalkan, nama saya Clara, saya dari Toraja. Asik, seru kita. Nah, tahu tempat ini tuh dari mana Kak infonya? Dari TikTok. Kemarin iya bermodalkan teman-teman di sini kan banyak yang main TikTok. Yang untuk YouTuber kayaknya di sini belum ada. Tapi kalau di TikTok, Instagram itu banyak. Jadi saya berkawan itu kerja di IMIP juga kan, saya sudah banyak teman di sana. Berteman dengan anak komunitas Gondrong Morowali, Pejalan Morowali, anak KKPG, jadi banyak. Jadi kita bermodalkan itu kan, jadi berkat bantuan mereka juga lah sampai istilahnya ini sampai dikenal di mana-mana tempat ini. Jadi versi yang sebenarnya itu dalam bahasa daerah yang ada di sana itu ondaro. Yang dalam artian itu teluk. Kan posisi tempatnya kan teluk. Jadi itu ondaro bahasa daerah. Nama
saya Fatmawati. Harga tiketnya itu 5 orang ke atas 40, 5 orang ke bawah 50 satu orang. Iya. Itu sudah sama kapal. Iya, sudah PPM itu. Jadi untuk tiket penyeberangan itu sebetulnya 35.000. Itu sudah pulang pergi. Terus kenapa ada tambahan 5.000 lagi di sini? Itu uang kebersihan. Jadi saya mungkin bayar teman-teman juga yang terlibat dalam aktivitas ini lewat uang kebersihan ini. Karena kalau tidak dirawat, sampahnya tidak dikumpulkan, tidak dibersihkan, maka mungkin tempatnya akan rusak. Jadi di uang 5.000 inilah kita bisa mungkin memberikan teman-teman haknya untuk bekerja di situ. Sudah imbang sekarang, imbang. Karena memang mungkin mereka temukan kenyamanan di sana, jadi imbang. Kalau sekarang sih sebetulnya kalau di pertengahan tanggal itu di atas tanggal 10 sama aja sebetulnya. Cuman kalau di tanggal muda memang Sabtu Minggu itu paling ramai itu. Ya, pernah. Itu kayaknya sampai 800-an kayaknya. 800. Ya. Oh, jadi kalau untuk kegiatan di sana ya mungkin yang bisa kami fasilitasi sekarang itu tinggal wahana yang ada sekarang, ada banana boat, ada perahu kano, terus ada ban donat, apalagi ya. Mungkin cuman itu yang ada sekarang. Artinya mengingat mungkin kita penyanggaran juga cuma sampai di situ. Ya bisa datang nginap. Kalau nginap dia jalan malam kan 50 satu orang, pulang balik itu. Kalau pengaruhnya sih ada, tapi dalam bentuk positif, bukan negatifnya. Artinya kami belum terdampak limbah dari perusahaan yang kita kan diapit 2 perusahaan ini. Kita diapit 2 perusahaan, Desa BTBT itu diapit 2 perusahaan, ada di sebelahnya IMIP, sebelahnya Hengjaya. Cuman kalau untuk limbah yang dari 2 perusahaan ini belum ada yang nyampe ke tempat wisata kita. Jadi dampaknya di positifnya aja, artinya memberikan kita peluang untuk berbisnis karena orang-orang banyak kan. Kalau menurut saya sih begini, saya kan sering keluar-keluar juga di wisata tempat-tempat teman lain kan, seperti Sombori, itu kan punya Pemda yang sekarang mungkin lagi berjalan. Labengki itu juga punya, kalau saya dengar sih punya masyarakat. Sebetulnya saya suka itu, saya pernah dikirimkan gambar itu kayak ada Pulau Cinta. Jadi mungkin teman-teman yang kalau sudah terjadi itu kan dia bentuknya villa. Dengan sekali punya villa yang ada dekat-dekat di sini, jadi artinya juga teman-teman yang ingin mendapat fasilitas itu kan tidak perlu jauh-jauh. Di sini juga kita sudah ada. Jadi kita sekarang itu ada proses pembangunan wisata tahap 2. Jadi kemungkinan tinggalnya di situ. Kalau yang Ondara itu sendiri kayaknya tinggal dipoles saja bagaimana supaya lebih rapi, dibersihkan. Kalau untuk tempat villa itu di tahap kedua, yang sekarang sudah berjalan. Ada. Jadi kita setiap hari ramai, ada ramainya biasa pengunjung datang itu memang harus dipantau. Karena kenapa dipantau? Memang itu di laut itu 95% itu mungkin tingkat kecelakaannya tinggi. Orang bisa tenggelam, juga mungkin di ojek lautnya bisa saling tabrakan. Jadi memang kita ada aturan mainnya kalau di tempat orang banyak nanti. Ada beberapa teman yang saya turunkan di lapangan untuk pemantauan keselamatan pengunjung, keselamatan para ojek laut, jadi itu ada. Artinya teman-teman juga dengan terjadi sekarang dari dulu sampai sekarang, awal kita bangun wisata itu sampai sekarang proses pengelolaan sampahnya tetap sama. Sampahnya tidak boleh dibuang di laut, kami kumpulkan, naikkan di darat, itu dibakar. Tinggal dipilih-pilih saja, mungkin yang organik dan non-organik dipilah sampai dibakar. Kita bakar. Jadi kalau untuk saya apa yang terjadi sekarang dari awal sampai sekarang, mungkin tidak lupa saya berterima kasih banyak untuk Pak Tewel, ada juga di situ Ibu Emma, teman-teman Komdev lah semua. Terus teman-teman komunitas lain ada Pejalan Morowali, Anak Gondrong Morowali, KKPG. Saya tidak lupa untuk memberikan apresiasi untuk mereka. Karena mereka lah saya juga sampai sekarang di titik sekarang
Katanya tidak lupa saya. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa lebih berkarya lagi. Mungkin mereka itu ada di dalam semua.